Bayangkan dirimu adalah seorang konten kreator yang selalu cuman bisa hidup dan terkenal dari drama dan konflik. Cuman masalahnya konflik yang drama selama ini udah lo buat itu makin lama makin basi. Karena kalau nggak fake, settingan, cheap, dan kayak udah bosan aja orang sama kontroversi lo. Dan akhirnya lo berpikir keras gimana ya caranya orang-orang ngomongin gue lagi, ngasih gue panggung lagi, jadiin gue trending topik lagi, dan lain-lain. Ya tentu saja jawabannya adalah dengan menantang atlet MMA. Kok bisa begitu? Bisa sih, dan The content creator in question atau streamer in question adalah Neon, seorang content creator yang dari dulu udah sering banget kita bahas. Recapnya adalah dia tukang bohong, dia suka bikin settingan, dia cuma bisa hidup dari masalah, kontroversi, konflik, dan ya banyak banget videonya udah gue bahas tentang dia. Kalian bisa klik thumbnail yang ini, atau juga bisa klik thumbnail yang ini, atau juga bisa yang terakhir itu thumbnail yang ini. Pokoknya dia cuma bisa hidup dari kontroversi karena dari bocil, literally bocil, dari umurnya belum remaja, dia itu udah bikin masalah, yaitu membohongi kematiannya kepada internet. Dan akhir-akhir ini dia sepertinya gagal memberikan sebuah percikan api ke internet, yang dimana akhirnya internet akan jatuh cinta lagi sama dia atau jadi pada nontonin streamingannya. Karena sepi banget deh, bahkan sampai nggak ada yang mau collab sama dia. Jadi bayangin, lu adalah orang yang suka bikin masalah, tapi kalau lu bikin masalah sama stranger, sama bystander, sama NPC yang numpang jalan gitu ya, sama NPC The Sims, nggak akan ada yang peduli dan mungkin kelarnya sebentar gitu, kayak oh ya udah gitu. Masalah di internet itu bisa panjang ketika itu lu konfliknya sama sesama konten kreator, influencer, atau streamer. Jadi bisa ada putaran konten gitu. Lu marahin dia, lu maki-maki dia, lu dimaki balik, lu maki balik, dia maki balik, dan lain-lain, maki-maki. Kalau bisa tahu no, bro, gua social media strategis, gua ngerti how internet works. Apalagi cuman gimana caranya terkenal dari drama dan konflik. Super easy. Jadi terakhir-terakhir dia berusaha untuk ngelawan si Jack Doherty, salah satu streamer bermasalah juga. Tapi sepertinya publik nggak terlalu bias. Padahal si Jack Doherty ini udah nantangin dia, ayo kita adu tinju aja gitu. Tapi coba lu lihat fisik Neon nih. Lu lihat gambar ini. Physically kayak kira-kira gitu. Kira-kira berapa milisecond dia bisa bertahan di atas ring gitu. Menurut lu aja. Itu lu kayak nyuruh magician adu jotos gitu sama berserk gitu ya. Kecuali lu Denken ya. Pokoknya si Neon gak ada kabar, gak ada jawaban. Pokoknya hilang aja. Jack udah nantangin untuk masuk ke atas ring sekarang juga. Bahkan dia bilang, tiba-tiba dia malah gak tahu ya apakah ini IQ dia yang kegedean atau emang udah nggak tahu lagi otaknya disimpan di mana. Neon malah menantang atlet MMA secara langsung. Yes, dia bukan nge-call out. Kalau call out apa ya? Ini buat teman-teman yang geek banget sama MMA dan UFC atau One Champion dan lain-lain, silakan koreksi gue di kolom komentar di bawah ya kalau misalnya gue keliru. Call out tuh kayak nantangin gitu, kayak nyebut nama terus nantangin gitu. Nah itu biasanya terjadi di press conference atau pada saat orang itu udah selesai tanding dan menang gitu. Kayak wah gue mau nge-call out, gue mau manggil si siapa, misalnya gue mau manggil Star and Stripe gitu, gue mau digebuk brutal gitu kan. Cobain aja dah. Nah dia itu nantangin dengan cara yang berbeda, yaitu dia langsung datang ke press conference-nya salah satu atlet MMA bernama Nate Diaz. Nah, Nate Diaz ini tuh udah punya pengalaman 15 tahun di MMA, dan dia juga terkenal dengan konflik-konflik yang terjadi di luar ring tinjunya. Terus si Neon ngomong apa? Dia ngomong ke atlet profesional ini, pas lu ke knockout, lu kira-kira bakal pensiun nggak? When you do get knocked out, are you gonna retire? Who said that? So I know who you are. Or if, That little bitch boy. Mungkin kalau diterjemahkan terdengarnya kayak biasa aja, tapi mungkin akan gue coba ubah terjemahannya menjadi yang lebih lebih pas di bahasa kita gitu. Itu kayak lu ngomong ke pemain timnas gitu, terus lu ngomong gitu pas lagi press conference gitu, bang striker timnas, lu kalau gagal ngegolin hari ini bakal ngeluarin surat pengunduran diri nggak? Komedi. Nah kira-kira mungkin kayak gitulah samaannya gitu. Jangan ngelakuin itu ya, lu bodoh. Ya udah pastilah. Why should I always remind you? Oh ya ini Indonesia lupa. Terus ya udah dibalas aja gitu, kayak dikata-katain gitu, kayak ngomong apa lu, berani apa lu gitu, sopan bener lu gitu, dan lain-lain gitu. Terus dia tetap kayak sok-sok tegar gitu ngomong depan mic si Neonnya gitu, kayak ya enggak, gue cuma nanya aja gitu. Lu gimana menurut lu gitu? or That little bitch boy. You fucking little pussy. if you do, I don't know what's gonna happen. I'm gonna be watching. I'm excited to see both sides, but I'm gonna kick you in your fucking leg, motherfucker. Terus ya udah selesai press conference-nya, dan habis itu si Neon keluar dari gedung press conference. Dan apa yang terjadi? Oh ya ini yang sudah pasti kalian dambakan dan sudah terpikirkan gitu sama orang normal. Apa sih yang akan terjadi setelah lu nantangin, ngatain atlet MMA langsung yang juga punya track record berantem di luar ring? Ya tentu saja World Star! oh, let's get in the car.
I'm sorry. Salah gak sih kalau kita ngetawain dia? Bro running for his life, man. Itu pertama kalinya gue yakin itu Neon lari secepat-cepatnya. Itu gue yakin di kepalanya tuh langsung terputar Yusei Run gitu. Gitu langsung yang kayak buset gitu. Saking jauh dan saking cepetnya itu sinyal kamera. Jadi kan kalau kalian belum tahu ya, itu kalau misalnya kita bawa kamera-kamera gitu ya. Nah biasanya tuh kamera tuh nggak include sama mic. Nah ini ada mic nih, itu ditaruh di talent atau siapapun yang depan kamera. Nah itu tuh ada sinyal receiver yang dicolok ke kameranya. Jadi lu ngomong apa, masuk kerekam di file audio visual. Anjir, ngapain gue jelasin, masa pada nggak tahu? Yang intinya adalah sinyalnya tentu saja tidak bisa sampai beda Amerika Afrika dong jaraknya, pasti ada berapa meter gitu. Bila bayangin dia lari sampai kameramennya nggak bisa ngejar dan sinyal udah hilang. Dan yang kita dengar selama pelarian itu, selama sinyal-sinyalnya hilang adalah bro is running from his life and bro is begging for his life, man. Crazy. Dan lu lihat badan orang yang ngejar-ngejar dia, bodyguard atau teman-temannya Diaz itu nggak se-Jack Dorothy. Ini orang-orang yang udah terlatih belasan tahun hidupnya untuk memukul manusia yang punya size dan skill kurang lebih sama kayak mereka. So imagine bocah kurus stroller internet yang selama ini terlindung dan dilindungi sama bodyguard ya, akhirnya berani bikin kontroversi dan lain-lain, diuber sama para atlet MMA atau setidaknya sama timnya yang emang seumur hidup bertahun-tahun dilatih fisiknya untuk berantem melawan orang yang seukurannya dan kurang lebih punya skill yang sama. Isn't that? Bahkan membandingkan ini dengan pertarungan Frearen dan Aura aja nggak adil gitu. Frearen sama Aura masih ada masih ada perlawanannya sedikit gitu. Ini tuh kayak Frearen tapi nembak ke bocil yang waktu itu ngangkat roknya gitu. Itu Zoltraknya udah kering langsung, nggak ada sisa tulang, udah darah juga udah kering, nggak bisa. Yang intinya adalah si Neon ketakutan dan dikejar entah sampai mana dan akhirnya dia berhasil kabur, berhasil menyelamatkan nyawanya dan ya. Dan gue sempat singgung tentang bodyguard kan, dan disinilah problemnya. Bodyguard itu tadinya berusaha untuk ngelindungin Neon di situ, tapi si Neonnya kabur paling cepet entah kemana, nggak bisa terlihat. Sehingga bodyguardnya kayak kesal banget dan sampai ditunjukin di video gitu waktu selesai kejar-kejarannya, bodyguard itu sampai yang marah-marah ke Neon. Neon, I ran into a dead end, bro. None of the doors were opening. I was about to smash the door. I know. You couldn't smash the door. You don't run into a parking garage when shit is happening. Jadi ya gitulah. Dan again, Neon itu terkenal scripting, jadi bisa jadi ini semua fake, ini semua cuman stage, dan gue udah gak peduli. Membuat dia lari terbirit-birit nyebrang bangunan sampai mental kemana, entah mungkin udah ke RT atau RW sebelah atau bahkan udah pisah kecamatan, adalah sesuatu yang sangat entertaining. Dan menurut gue ini sesuatu yang sah-sah aja gitu ketika entertainmentnya adalah si Neon yang ngerugiin dirinya sendiri gitu, yang selalu membuat dirinya terancam. Nobody get hurt except him. I think that's a good content. Seriously. Daripada lu ngerugiin orang lain, ngerusuhin orang lain, ketika lu ada korbannya, entah kenapa menyenangkan. Dan tentu saja apa yang terjadi di Amerika sekarang probably akan terjadi di Indonesia dalam beda 1 tahun ke depan, yaitu tren in real live stream ngerusuh, bikin kerusuhan, bikin konflik, atau bahkan nantangin petinju, petarung MMA dan lain-lain. Ya gue gak kaget sih kalau nanti ada di Indonesia. Dan tujuan gue bikin konten ini ya tentu saja juga buat kalian gak kaget gitu. Udah tahu bakal kayak gini sepertinya. Lagu lama, ritme formula konten kreator Indonesia. Apa yang terjadi di Amerika nanti bentar lagi terjadi di Indonesia. Kalau bisa tahu bodoh. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah itu adalah hal yang scripted atau enggak? Atau kalian nggak peduli? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan kalian mau support gue, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Dan iya, sekianlah seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.